Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perhitungan data COVID daerah Pulau Jawa dengan menggunakan metode Cummins. Di sini kelompok saya terdiri dari Agung Prasetyo, saya sendiri Widasyari Apandi, dan Nindi Erina Berliana. Deskripsi permasalahan. Dalam era globalisasi, perkembangan kecanggihan teknologi yang semakin pesat merupakan aspek yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kemudahan-kemudahan. Tidak terkecuali di dalam arus informasi. Semakin besar suatu perusahaan, tentunya semakin besar data yang dimiliki. Semua data tersebut biasanya akan tersimpan dalam database center. Rumusan masalah. Manajemen sering mengalami kesulitan untuk mengelompokkan produk-produk dan data pelanggan yang ada pada swalayan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sebuah model yang dapat membantu manajemen menentukan transaksi penjualan produk dan data transaksi pelanggan pada swalayan. Batasan masalah. Agar pembahasan tidak menyimpang dari ruang lingkup pembahasan, maka perlu dibuat suatu batasan masalah sebagai berikut. Data yang dianalisis adalah data transaksi penjualan produk dan transaksi data pelanggan yang diperoleh dari swalayan. Dan yang kedua, algoritma yang digunakan adalah Cummins clustering. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nindi Erina. Kajian deduktif atau data clustering. Data clustering merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arahan atau unsupervised. Ada dua jenis data clustering yang sering dipergunakan dalam proses pengelompokan data, yaitu hierarchical atau hierarki data clustering dan non-hierarchical atau non-hierarki data clustering. Cummins merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok. A. Algoritma Cummins. Cummins merupakan salah satu algoritma clustering. Tujuan algoritma ini yaitu untuk membagi data menjadi beberapa kelompok. Algoritma ini menerima masukan berupa data tanpa label kelas. Hal ini berbeda dengan supervised learning yang menerima masukan berupa vektor. Min X dikurang 1 Y1, min X dikurang 2 Y2, min X dikurang I YI, di mana XI merupakan data dari suatu data pelatihan dan YI merupakan label kelas untuk XI. Kesimpulan, konsep data mining menggunakan Cummins guna mengelompokkan data produk dan data pelanggan untuk mengetahui data yang memiliki potensi dengan melakukan proses perhitungan jumlah invoice terhadap produk, sedangkan total penjualan terhadap pelanggan dan jumlah transaksi terhadap pelanggan untuk mengelompokkan data pelanggan. Hasil ini dapat digunakan untuk memberikan saran pertimbangan dalam menentukan strategi penjualan, yaitu mengeliminasi produk dengan posisi klaster terbawah dan memberikan reward untuk pelanggan dengan posisi klaster teratas. Saran 1. Konsep data mining. 2. Clustering Cummins. 3. Dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan mengklaster produk berdasarkan varian dari tiap-tiap modelnya dan klaster pelanggan berdasarkan wilayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pertama ingin menjelaskan data mining menggunakan Cummins data clustering dengan menggunakan Excel. Di sini kami sudah menentukan data sampelnya. Data kami berdasarkan kasus COVID Corona di Pulau Jawa yang mencapai 3.512 menurut data covid.go.id. Di sini data sampelnya sudah tersedia. Dan di sini kita langsung saja step pertamanya menentukan data pusat klaster.
Pusat klaster race pertama yang ini pusat data nilai yang paling tertinggi, itu 82 dan 154. Data klaster keduanya adalah data yang menengah, yang di tengah-tengah adalah 19 dan 40 di Jawa Barat. Klaster ketiganya ada di data yang terendah, yaitu di Banten 7 dan 21. Atribut yang saya pakai adalah sembuh dan meninggal. Sembuhnya itu sebagai X, Y, dan meninggal itu adalah X. Di sini kita memakai rumus D dalam kurung X Y sama dengan X dikurang Y akar sigma atau penjumlahan I sama dengan 1 N X I dikurang Y1 di akar 2. Angka pertama kita tentukan jarak pusat klaster. Di sini kita bikin C1, C2, C3 dan nilai terpendek. C1-nya, cara mencari C1 di sini adalah 82 dikurangi klaster pertama. Seperti ini, kelas pertama di akar 2 ditambah yang meninggal nih. Yang meninggal 154 dikurang 154 di akar 2 tutup kurung. Jika sudah di enter, namun di sini hasil saya adalah 0. Jika sudah dikunci ininya pakai F4, nanti kalau udah ditarik ke bawah, nanti hasilnya otomatis setiap klaster terisi ya. Di C2 cara mencari klaster kedua 82 di S sama dengan SQRT. Tadi di sini juga SQRT ya. Di C2 juga SQRT dulu, buka kurung 82 ditambah 19 dikurang 19 ditutup kurung akar 2 dan ditambah 40 154 dikurang 40 akar 2 tutup kurung enter dikunci atau pakai dolar nih F4 langsung ditarik ke bawah, hasilnya otomatis seperti ini. Di C3 pun sama, SQRT sama dengan SQRT buka kurung 82 dikurang 7 akar 2 buka kurung lagi 154 dikurang 21 tutup kurung akar 2 enter, lalu dikunci lagi nih pakai dolar atau F4 lalu ditarik ke bawah, hasilnya akan otomatis seperti ini. Lalu kita nyari nilai terpendek ya. Caranya adalah sama dengan min, kita tarik dari kolom C1 sampai C3 0. Hasilnya nilai terpendeknya ada 0. Ini nilai terendahnya juga 0. Yang Jawa Timur nilai terendahnya ada 46. Caranya tadi ya, sama dengan ditarik dari C1 ke C3 terlihat ini nilai terendahnya. Di sini di Banten juga nilainya 0, di sini ada nilai 11, di sini di Jogja nilainya 14. Keterangan C nilai klaster canceroid, C1 tingkat nilai tertinggi, C2 sedang, C3 adalah nilai terendahnya. Lalu kita kelompokkan data kita kelompokkan nih hasil dari sini. Nilai terendahnya di Jakarta ada di C1. Kenapa C1? Karena nolnya ada di klaster 1. Jawa Barat ada di C2 karena klaster nolnya di C2. Jawa Timur klaster terendahnya ada di 46 di klaster kedua. Kita kami 1. Banten ada di nolnya C3. Dari C3 Jawa Tengah juga di C3 ada di 11. Ini Jogja ada di 14,035 ada di C3 1. Kenapa di sini tulis 1? Karena angka 1 sama dengan jarak nilai terpendek dari CN. Ini untuk menandain aja dari nilai terendahnya tanding 1. Terus kita membuat klaster baru nih. Ini kan udah pengelompokan 3. Lalu kita mengulang lagi, membuat klaster baru lagi untuk mencocokkan apakah nanti data pengelompokannya sama atau tidak. Di sini untuk membuat klaster barunya C1-nya ada di 82.
karena di sini nih C1-nya 82 di Jakarta. Untuk C2-nya Jawa Barat tambah Jawa Timur. Jawa Barat 92 tambah 19 tambah 62 dibagi 2 karena CN-nya ada 2. Berarti hasilnya 40,5. C3-nya 1. Ini ya. 7 tambah 18 tambah 6 dibagi 3 atau di slash CN-nya 3 karena CN 3 hasilnya 10,3. Untuk C1 C1-nya di sini ada yang Y X1-nya ya, X2-nya 154 yang bawah 154 karena di sini pasangannya 82 154 berarti benar 154. Untuk 31 40 ditambah 22 bagi 2 karena CN 2 hasilnya 31 16,6 hasilnya dari 21 tambah 22 tambah 27 3 hasilnya 16,6. Nah, kita udah ketemu nih pusat barunya klaster seperti ini 80 154 40,531 10,3 16,6. Setelah membuat klaster baru kita cari lagi jarak terpendeknya seperti kayak step kedua yang tadi ini 82 dikurang 82 di akar 2 ditambah ini 154 akar 2 tutup kurung enter pasti hasilnya 0. Langsung kita kunci lagi pakai dolar atau F4 tarik ke bawah lagi sama C2 juga 82 dikurang 40 tutup kurung akar 2 ditambah 40 ditambah dikurang 31 tutup kurung akar 2 nanti hasilnya seperti ini. Ini penjelasannya di sini. Ini juga di C2 ini setelah kita enter pasti hasilnya seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah nanti otomatis hasilnya ketemu. Untuk C3 juga sama SGRT sama dengan SGRT 82 tambah 10 dikurang 10,3 tutup kurung akar 2 154 dikurang 16,6 akar 2 buka kurung tutup kurung akar 2 pasti hasilnya seperti ini. Kita kunci F4 akar 2. Di jarak terpendeknya keluar lagi kayak tadi jarak terpendeknya kita sama dengan min. Tarik dari C1 sampai C3 hasilnya 0. Di sini ada 23 karena di C2 nya 23. Kayak tadi kalau cara manualnya melihat dari nilai terendahnya, kalau cara otomatisnya sama dengan min. Tarik dari C1 sampai C3 nya seperti itu. Jika sudah menemui jarak terpendeknya, kita pengelompokan data lagi seperti yang step pertama tadi. Jakarta terpendeknya pasti tetap Jakarta, Jawa Baratnya masih di C2, Jawa Timur C2, Banten C3, Jawa Tengah C3, Jogja C3. Dan saya salin tadi pengelompokan data pertama sama kedua dan sudah sama, berarti tandanya sudah komplit. Jika pengulangannya tadi ini berbeda data hasil keduanya, kita harus mengulang lagi dan membuat klaster baru lagi agar data pengelompokannya sama seperti ini. Karena ini udah pengulangan kedua sudah selesai, udah sama, berarti sudah komplit. Sekian dari penjelasan saya dari Excel menggunakan data Kamin clustering. Bila ada salah kata mohon dimaafkan.